Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alfiana Nabila, NIM 0220101033, Prodi Manajemen, Universitas Perwira Purbalingga, Angkatan 2022. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi krisis untuk pelengkapan tugas PBL mata kuliah perekonomian Indonesia. Ada 5 rumusan masalah yang akan kita bahas tentang ekonomi krisis. Yang pertama ada pengertian ekonomi krisis, yang kedua ada penyebab ekonomi krisis, yang ketiga ada sifat ekonomi krisis, yang keempat ada jenis-jenis ekonomi krisis, dan yang kelima ada contoh kasus ekonomi krisis. Kita akan masuk ke rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian krisis ekonomi atau ekonomi krisis. Teman-teman pasti tahu dong apa isi ekonomi krisis. Ekonomi krisis merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan atau penurunan dan mempengaruhi faktor lainnya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya ekonomi krisis yang ada di Indonesia? Jadi yang pertama, ada kelebihan utang dan krisis keuangan. Yang kedua, ada ekonomi yang tidak seimbang. Yang ketiga, ada gejolak di pasar keuangan. Yang keempat, ada kegagalan kebijakan ekonomi. Apa aja sih sifat ekonomi krisis? Jadi sifat ekonomi krisis ada dua. Yang pertama, ada krisis ekonomi yang terjadi secara mendadak, yaitu krisis ekonomi yang terjadi tanpa tanda-tanda sebelumnya yang umum disebut goncangan ekonomi tak terduga. Selanjutnya yang kedua ada krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak, yaitu melewati suatu proses akumulasi yang cukup panjang, seperti krisis ekonomi global. Selanjutnya ada jenis-jenis ekonomi krisis. Yang pertama ada krisis produksi, yaitu bersumber dari dalam negeri, penurunan produksi domestik secara mendadak dari sebuah komoditas pertanian dan berakibat langsung terhadap real. Yang kedua ada krisis perbankan. Dampak langsung dari krisis perbankan ini yaitu kesempatan kerja dan pendapatan menurun di subsektor keuangan. Dan pada fase kedua krisis perbankan merembet ke perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan. Yang ketiga ada krisis nilai tukar. Dalam tipe krisis ini, jalur-jalur transmisi kuncinya adalah perusahaan dalam volume ekspor-impor. Sedangkan jalur sekundernya adalah perubahan dalam volume produksi. Jumlah kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan lajunya inflasi. Yang keempat, ada krisis perdagangan. Dalam hal krisis ekonomi yang berasal dari sumber-sumber eksternal adalah dua jalur utama, yaitu perdagangan dan investasi atau arus modal. Dalam kasus ini, jalur-jalur transmisi paling utama adalah perubahan-perubahan dalam output inflasi dan kesempatan kerja. Selanjutnya yang terakhir ada krisis modal. Suatu pengurangan modal di dalam negeri dalam jumlah besar atau penghentian bantuan serta pinjaman luar negeri akan menjadi sebuah krisis ekonomi. Jalur-jalur transmisi memiliki dampak utama yaitu perubahan-perubahan dalam jumlah investasi, khususnya investasi jangka panjang atau volume unit proyek, volume produksi, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Contoh kasus ekonomi krisis yang sekarang dapat kita lihat yaitu dari konflik antara Israel dan penduduk Gaza, di mana konflik antara Israel dan pasukan Hamas di jalur Gaza sedang menimbulkan kekhawatiran bagi pasar dunia. Saat ini, para ekonom menilai bahwa konflik tersebut hanya memberikan dampak terbatas terhadap ekonomi dunia, tetapi mengkhawatirkan juga dampak-dampak yang lebih serius jika situasi di Gaza tidak dikendalikan.
kelar perang jalur Gaza yang telah memasuki pekan 2 dengan perkembangan-perkembangan yang kian sangat dan sulit diduga. Di samping jumlah jiwa yang banyak dari kedua pihak bersama dengan kekhawatiran akan satu krisis kemanusiaan yang serius, dunia kian mengkhawatirkan dampak-dampak ekonomi yang sulit diduga akibat konflik ini jika situasi tidak terkendalikan. Kita dapat lihat dari konflik tersebut mengakibatkan harga minyak selama beberapa hari melonjak, dan dampak ekonomi sekarang ini dari akibat Gaza sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan, namun banyak pakar menganggap bahwa situasi akan berbeda jika konflik tidak terkendali. Pada akhir pekan lalu, 13 Oktober, harga minyak masa depan telah meningkat sekitar 6% karena para investor mengkhawatirkan perkembangan-perkembangan yang sulit diduga di Gaza. Dalam skenario yang paling buruk, yaitu konflik di Gaza tidak terkendalikan, Bloomberg menganggap bahwa harga minyak dunia mungkin meningkat menjadi lebih 150 USD atau barel, sehingga inflasi rata-rata di dunia mencapai 6%. Dari situ, pertumbuhan dunia akan menurun 1% pada tahun depan. Kepala Ekonom IMF, Pierre Olivier juga menilai bahwa setiap kali harga minyak naik sekitar 10% akan meningkatkan inflasi dunia 0,4% dan mengurangi pertumbuhan dunia sebesar 0,15%. Menurut banyak pakar, hal yang lebih patut diperhatikan sekarang ini ialah kekhawatiran terhadap ekonomi makro dunia. Menurut pakar ekonomi internasional Amerika Serikat, konflik sekarang ini di Gaza mempercepat proses deglobalisasi modal yang kian lebih jelas setelah pandemi COVID-19 dan konflik di Ukraina. Bersamaan itu, mengancam pemulihan ekonomi yang tipis di beberapa kawasan, khususnya di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dari konflik antara Israel dan Gaza, kita dapat lihat dari akibat perangan Indonesia mengalami ekonomi krisis, yaitu terhadap kelonjakan harga minyak dan inflasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.